Selamat malam, sampai bertemu lagi nih, Mas Noval, ketemu lagi di Mas Noval. Mudah-mudahan nanti menarik juga temanya ya, karena masih dasar semua. Oke, Mas Noval, malam ini mungkin sedikit pengembangan dari yang kemarin. Kita kemarin belajar apa namanya, kita belajar database ya menggunakan MySQL. Nah, kali ini kita belajar dasar dari materi PHP. Nah, mungkin Mas Noval sendiri pernah belajar PHP. Kalau pernah itu oke berarti. Tinggal pengembangan saja nanti kalau sudah pernah. Nah, materi PHP ini kalau di dalamnya full stack developer ini sebagai dasar. Karena kenapa saya bilang dasar? Dari pengembangan database ya front end yang paling gampang saat ini, front end yang paling gampang saat ini adalah menggunakan PHP. Kalau dulu ada istilah namanya ASP, Active Server Page. Cuma database-nya harus menggunakan IS atau menggunakan Microsoft Access itu bisa. Karena hasilnya tapi berat banget. Ya, cuma kalau ini karena kita menggunakan database MySQL, kemudian nanti orientasinya di front end kita menampilkannya adalah menggunakan PHP, nah itu cenderung lebih mudah. Karena nanti pengembangannya lebih oke. Kalau kita udah paham tentang dasarnya PHP, kita mau lari ke framework apapun itu enak. Contoh kita masuk ke dalamnya code editor atau YI atau CI, kemudian masuk ke Laravel, framework-framework lainnya ya. Kemudian kita kembangkan mungkin di Ionic dan sebagainya itu lebih mudah karena dasarnya sudah paham. Nah, kemudian ada lagi tingkatan dari sebuah PHP. Kalau kita udah belajar PHP dasar, alangkah lebih baiknya nanti dikembangkan ke dalamnya basicnya PHP yang Object Oriented Program atau program berorientasi project. Nah, kalau di bahasa Indonesia namanya PBO. Kalau di istilah TI-nya adalah OOP, Object Oriented Program. Itu nanti lebih oke karena kita pisah ya. Kita memisah antara model itu tempat database-nya, kemudian kontrol itu untuk mengolah CRUD-nya, kemudian view untuk menampilkan apa dari hasil UX-nya. Nanti gitu gambarannya gitu. Nah, PHP sendiri ya kalau secara gambaran mungkin teman-teman teman sahabat sendiri bisa belajar lebih banyak terkait dengannya. Basicnya sebenarnya kan bahasa C. Kalau bahasa C itu kalau dulu masih manual banget kita belajarnya. Sekarang udah oke ya. Hmm, Ini homepage-nya PHP printer ini nanti ini sebenarnya mendukung juga ya. Nah, sebenarnya bahasa programan PHP ini sekarang apa namanya dari tulis yang mendukung tidak selalu MySQL ya. Ada juga yang menggunakan NoSQL lah. Contoh MongoDB itu juga NoSQL itu bisa digunakan juga sekarang. Pengembangannya lebih jauh lagi. Nah, kemudian gambarannya ya PHP sendiri kan Hypertext Processor. Ya, bahasa tingkat tinggi. Cuma nanti di sini pengembangannya dasar-dasarnya harus paham tentang logika dulu. Nah, ya. Jadi nanti sedikit banyak akan saya kasih penjelasan. Ada beberapa sintak dasar terkait dengan PHP. Yang pasti, ini ada beberapa referensi belajar. Kalau nanti misalnya teman-teman mau belajar ya, bisa dicari. Di YouTube pun ada, di Petani Kode ini juga ada referensi saja ya, untuk perbandingan untuk belajar. Nah, untuk PHP ini yang pasti ya, ada aplikasi secara online maupun offline. Ini aplikasi yang dibutuhkan. Nah, aplikasi online itu maksudnya bagaimana? Nah, contoh di sini menggunakan fasilitas untuk PHP compiler ya. Ini sebenarnya gampang-gampang ribet sih, karena di sini kita konsepnya agak sedikit itu karena butuh server online. Ada juga yang secara offline ini lebih gampang menurut saya ya. Karena di aplikasi offline ini yang pasti harus ada server dulu. Nah, server ini nanti cenderung arahnya karena kita menggunakan PHP harus ada Apache dulu. Apache kita download, kita jalankan dan itu free. Nah, sekarang kalau sudah banyak sebuah tools atau aplikasi yang jadi satu paket, yaitu ketika kita install, sudah ada Apache-nya sebagai server, sudah ada database-nya ya dalam bentuk MySQL, ya, ada namanya SAMPP, ada namanya Laragon, ada namanya WAP, itu banyak. Sekarang gratis semua. Ya, itu bisa dijalankan. Nah, kemudian butuh lagi yaitu sebuah editor. Editor ini tempat untuk nyekrip ya bahasa programannya PHP. Boleh menggunakan Sublime, ini sangat ringan. Boleh menggunakan Visual Studio Code. Boleh juga menggunakan Notepad++. Ini semua gratis. Cuma nanti ada beberapa plugin ya
atau extension tambahan supaya kita lebih mudah untuk scripting. Jadi mungkin ngetik beberapa karakter atas sudah dilanjutkan dengan plugin bantuan. Nah, itu lebih oke nanti ya pengembangannya di sini. Itu editornya. Nah, ini contoh sintak dasarnya. Sebuah sintak dasar PHP pasti diawali dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini ya ada juga untuk tutup sintaknya adalah tanda tanya lebih besar. Sebenarnya sintak awalnya adalah lebih kecil tanda tanya. Itu ya. Kenapa sekarang ditambahkan PHP? Nah, cirinya gini, kalau misalnya menggunakan sintak lebih kecil kemudian tanda tanya tanpa PHP, itu menggunakan versi 4 ke bawah. Kemudian kalau udah lebih kecil tanda tanya PHP itu udah versi 5 PHP-nya. Sehingga nanti untuk database-nya pun harus support dengan yang versi 5. Gambaran seperti itu. Ada satu perintah dasar dalam PHP ya kita namakan echo. Echo itu adalah mencetak. Semua yang kita cetak dalam PHP itu basicnya adalah teks. Basicnya adalah teks. Biarpun bentuknya angka, basicnya adalah teks. Nanti kita bedakan ya. Ini hasilnya. Nanti kalau masnya pengen nyoba secara online, itu bisa menggunakan Idris School ya. Ditulis kemudian dijalankan hasilnya akan dari sebelah kanan. Itu lebih oke ya. Ini contoh beberapa perintah lainnya. Nanti kita coba ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita coba langsung menggunakan code editor. Cuma yang pertama sebelum kita menjalankan code editor harus menjalankan servernya. Saya coba tutup dulu ya. Saya coba share screen untuk menjalankan editor. Oke. Nah, di sini kalau nanti misalnya saya pengen menjalankan, saya cari dulu ya di dalamnya store ini. Nah, server sampai P itu biasanya normalnya diinstal ya di dalam drive apapun sebenarnya tidak masalah. Cuma biasanya foldernya namanya adalah sampai P seperti ini. Di mana kalau Apache server ini nanti akan menjalankan, kita bisa menggunakan kontrol ya. Di sini ada namanya kontrol, kemudian teman-teman jalankan. Administratornya seperti ini, nanti akan muncul jendelanya. Nah, yang pasti kalau kita belajar PHP, Apache ini harus nyala. Karena nanti kalau kita stop ini berhenti dia. Ya dia berhenti, database-nya juga berhenti. Jadi kalau kita menjalankan lagi, server Apache sebagai untuk PHP kita jalankan. Ya, tunggu sampai dia warnanya hijau. Nah, kemudian untuk MySQL-nya, kalau kita butuh ya, kita butuh koneksi database harus diaktifkan. Kalau tidak butuh ya sementara di off-kan aja nggak masalah. Ya, di off-kan dulu nggak masalah. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita mulai dari buka editor yang pertama ya. Saya coba buka editor yang pertama. Nah, di sini ini saya tunjukkan bagaimana kalau misalnya saya mendesain, ini ada editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini setelah diinstal nanti pastikan ketika nanti teman-teman semua pengen merubah bahwa ini nanti mau saya tampilkan misalnya ya, mau saya jadikan bahwa ini nanti Visual Studio Editornya ya connect dengan ya, bukan ya. Connect dengan apa? Dengan pluginnya punya PHP sendiri. Maka di Visual Editor ini silahkan ditambahkan ini extension, kemudian cari yang ada kaitannya dengan package-nya PHP. Cari namanya PHP. Ya, kalau misalnya ada PHP snippet, tambahkan nggak apa-apa. PHP snippet ini, nah ya, ini kita install. Ini tujuannya apa? Ini membantu kita membuat script yang PHP. Karena normal wajar lah, saya pribadi tidak mungkin menghafalkan semua script segitu banyaknya. Tapi dengan bantuan ini yang penting tahu perintah awalnya, itu nanti akan menunjukkan. Ya, diinstal. Nah, itu. Setelah diinstal nanti udah oke lah kita balik ke file lagi. Nah, langkah yang pertama, PHP itu sebenarnya sama dengan indeks HTML, sama dengan HTML di mana defaultnya itu adalah sebuah indeks. Saya ulangi, defaultnya adalah sebuah indeks. Kalau kemarin HTML, pokoknya kita masuk servernya, kemudian diikuti nama domainnya, itu langsung muncul karena defaultnya namanya adalah indeks. PHP pun sama. Nanti di sini saya akan membuat sebuah file baru, namanya adalah index.php. Ini nama default.
Ya, saya besarkan dikit biar kelihatan. Nah, ini defaultnya. Sintaknya bagaimana? Nah, ini kalau kita sudah menggunakan snippetnya punya PHP ya, ketik PHP gini saja, kita tap, sudah jadi sintak. Sintak pembukanya PHP sama sintak untuk menutup PHP. Contoh ya, tadi kita echo. Echo ini mencetak. Yang kita cetak apa? Dalam tanda petik, berarti yang kita cetak ada tipe data teks, atau ini karakter atau string. Anggap saja adalah selamat datang. Pastikan di ujung akhir dari scripting itu silakan ditutup dengan titik koma. Itu sebagai tutup scriptingnya. Ditambahkan dengan titik koma. Nah, sekarang kalau kita menjalankannya bagaimana? Nah, ketika kita membuka browser sama dengan kemarin ya, kita masuk dalam localhost, pastikan nama domainnya kemarin apa. Misalnya latihan iDoWork, ya, kita enter, dia akan masuk ke dalamnya indeks PHP tadi. Selamat datang. Itu paling dasar ya, sudah selamat datang. Gitu kan ya. Echo, kita menggunakan perintah namanya echo. Nah, semua ditutup. Ada juga yang menggunakan print, ya. Ada juga menggunakan print. Itu ada. Kita menggunakan print nanti hasilnya kan sama. Misalnya saya gunakan print ya. Nah, yang saya print apa? Yang saya print juga selamat datang. Apakah nanti sama, Pak? Itu akan sama. Print sama echo itu hasilnya tujuannya adalah mencetak. Di sini selamat datang misalnya iDoWork. Ya, saya tutup juga. Kemudian saya coba jalankan lagi. Selamat datang iDoWork. Gitu ya. Nah, nanti gitu. Kalau misalnya saya ingin pindah dari selamat datang biar di waktu pindah di bawahnya bagaimana? Nah, di echo ini bisa saya tambahkan sebuah perintah HTML ya. Misalnya saya menggabung di dalamnya PHP itu menggabung dua karakter atau dua teks ini bisa menggunakan tanda dot. Ini namanya menggabung. Menggabung dengan apa? Misalnya saya gabung dengan BR. Nah, BR itu perintah HTML. Cuma, apakah ini bisa seperti ini, Pak? Ini harus dipetik juga. Karena dianggap sebuah teks. Nanti gitu. Bisa nggak BR dimasukkan? Nah, ya, BR itu ganti baris. Sehingga nanti di sini nah, kita bisa mencetak langsung pindah ke baris berikutnya. Ini pengenalan dasarnya. Perintah dasarnya yaitu mencetak adalah menggunakan sebuah perintah namanya echo atau print. Nanti hasilnya sama. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami lagi ada dasarnya adalah di PHP ini ada yang namanya konstanta dan variabel. Ada namanya variabel ya seperti ini. Ada namanya juga konstanta. Saya tambahkan yaitu konstanta. Nah, ini maksudnya apa? Variabel ini adalah nama ganti atau nickname. Ya, konstanta sama. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya sebuah variabel adalah saya membuat variabel. Variabelnya apa? Adalah kata. Itu variabel, namanya kata. Dan variabel ini syaratnya ya tidak boleh dimulai dari angka. Jadi misalnya teman-teman membuat ya satu kata ini ya, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Harus dimulai dari karakter. Masalah di belakangnya kamu teman-teman ganti angka nggak masalah, kata satu nggak apa-apa. Nah, kemudian variabel tidak boleh ada spasi. Misalnya, ya kata satu, ini tidak boleh. Nanti tidak akan terbaca. Kalau toh misalnya nama variabelnya agak panjang, misalnya boleh menggunakan underscore. Nanti gini, kata satu. Ini biar diangkat dalam satu kata. Boleh, ini dalam satu variabel. Kalau toh misalnya variabelnya adalah sebuah isinya bentuk angka sama, misalnya ya, saya punya di sini adalah angka. Sama, diawali dengan tanda dolar itu dianggap sebuah variabel. Bedanya dengan konstanta apa? Kalau konstanta membuat variabel sekaligus ada nilainya. Contoh, angka sama dengan satu. Ini konstanta. Berarti nilai awal angka itu adalah satu. Angka adalah nol. Ini konstanta. Maka angka diawali dari nol. Kalau kita membuat variabel tadi, contoh ya, angka. Ya, angka itu apa? Nah, baru misalnya di sini dibuat. Ya, angka itu sama dengan 5. Misalnya gitu. Nah, ini berarti saya deklarasikan dulu, baru saya input nilainya berapa. Itu dinamakan konstanta. Nah, kemudian ada beberapa operator ya, operator matematikan sebagainya untuk misalnya untuk penjumlahan. Penjumlahan itu tandanya adalah plus.
ini untuk jumlah ya. Kemudian ada juga ya ini untuk jumlah, untuk penjumlahan. Kemudian ada juga tanda min, ini untuk pengurangan. Jadi gitu ya. Di sini adalah penjumlahan. Kemudian ada juga perkalian, itu pakai tanda bintang ya. Jadi bukan tanda X, di sini adalah perkalian. Ada juga tanda ini ya. Nah, slash ini digunakan untuk pembagian atau divided ya, pembagian. Nanti gitu. Ya, ada juga beberapa operator lainnya yang di dalam matematika ketemu ya. Ada yang namanya itu adalah ini, lebih besar ya. Ada juga misalnya lebih kecil. Ada juga di sini lebih besar sama dengan. Ada juga lebih kecil sama dengan. Ya, ada juga tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan itu seperti ini. Nah, ini namanya tidak sama dengan. Ini nanti sering kita gunakan untuk fungsi logika, untuk perbandingan dan sebagainya. Ya, nah, contoh lagi di matematika ini ada juga namanya pakai tanda persen ini ya. Ini namanya adalah modulus. Ini adalah sisa hasil bagi. Nah, jadi misalnya 10 dibagi 2 sisa berapa? 0. 9 dibagi 2 berapa? Sisa berapa? 1. Nah, itu berarti sisa hasil bagi menggunakan modulus. Ya, ini contoh beberapa operasi matematika. Nah, ini oke. Ya, bisa kita pastikan nanti. Nah, misalnya kalau saya membuat sebuah penjumlahan. Penjumlahan ini adalah dari sebuah konstanta. Contoh ya, saya punya variabel A, itu nilainya adalah 5. Kemudian saya punya variabel B, nilainya adalah 7, misal. Oke ya. Nah, kemudian saya punya variabel di sini hasil. Hasil sama dengan A, saya jumlahkan dengan 7. Berarti dengan B. Oke. Maka EHU akan saya cetak. Apa yang saya cetak? Adalah hasil. Ya, ini saya cetak adalah hasil. Ini saya komen dulu ya. Saya matikan dulu. Sampai sini. Nah, biar nggak terbaca skrip. Hasilnya berapa? Nah, kita kejalankan sekarang. 5 tambah 7 atau A tambah B hasilnya berapa? A tambah B hasilnya adalah 12. Kalau nanti misalnya ini kita gabung dengan karakter ya, kita gabung dengan sebuah teks karakter, nanti bisa kita terapkan. Misalnya ya, di sini Eho saya cetak. Apa yang saya cetak? Hasilnya adalah titik dua. Ini kita gabung dengan tanda dot tadi karena menggabung di PHP menggunakan dot hasil. Nah, adalah hasil. Nah, jadi kita gabung. Hasilnya adalah hasil. Nanti kalau kita jalankan, nanti akan muncul hasilnya adalah 12. Kalau misalnya perkalian tinggal merubah di sini menggunakan tanda bintang. Nah, menggunakan tanda tanda bintang. Nah, ini perkalian. Kalau toh nanti di sini kita kan akan beda. Hasilnya adalah nah, itu terus ya berfungsi. Nanti seperti itu. Nah, ini lagi dasar kalau nanti kita menempatkan untuk perintah-perintah logika. Nah, sekarang contoh ya dari operasi matematika ini ya, kita menggunakan fungsi logika. Logika itu adalah kondisi. Contoh seperti ini. Misalnya ya, saya punya logika. Perintah logika itu menggunakan if. If apa? Menentukan kondisi. If kemudian kondisinya apa? Ya. Kemudian di sini then maka ya. Nah, then-nya apa? Ini adalah jawaban true. Satu sini ya. Jawaban true atau jawaban benar. True ini adalah benar. Ya. Else berarti jawaban lainnya ya di sini adalah jawaban false alias jawaban salah. Kapan saya menentukan jawab true? Apabila kondisi sudah terpenuhi. Terpenuhi itu maksudnya bagaimana? Contoh ya. Apakah 5 tambah 8 itu 13? Kan gitu ya. Kalau misalnya benar, maka jawabannya true. Kalau misalnya salah, jawabannya adalah false. Nah, ini contoh. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita punya variabel ya,
Variabelnya kan A ditambah berapa tadi ya? Jadi AC. Kita punya variabel tadi adalah, ini kan ya, A dikalikan B. Nah, gitu kan ya. A dikalikan B. Kalau misalnya di bawah saya tambahkan kondisinya. Apakah ya, apakah A dikalikan B itu ya atau hasil itu sama dengan 35? Logikanya seperti ini. Jika ya di sini adalah hasil, jika hasil sama dengan, nah ini sama dengan berapa? Sama dengan 35. Ya kan? Maka jawabannya saya eho ya. Nah, saya cetak jawaban benarnya adalah benar atau true. Jawaban salahnya apa? Nah, kalau itu misalnya tidak 35, maka di sini jawabannya misalnya adalah salah. Ya. Nah, ini contoh. Apakah hasil sama dengan 35? Kalau iya, maka benar. Kalau tidak, maka salah. Nah, itu menentukan kondisi. Saya menggunakan fungsi logika if. Jadi ini kalau saya jalankan, dari refresh, nah ternyata benar. Ya, 35. Nah, ini contoh. Tetapi kalau misalnya ini, apakah hasil itu lebih besar 35, misalnya ya. Ini saya tambahkan BR dulu ya. Saya tambahkan BR biar dia turun ke bawah. Apakah hasil itu lebih besar 35? Ternyata jawabannya salah. Nah, kan? Karena hasilnya adalah 35. Ini adalah kondisi untuk menentukan jawaban true dan false. Nah, ini contoh. Kemudian, saya tambahkan lagi. Sekarang kita menggunakan modulus coba ya. Apakah 35 itu bilangan ganjil dan genap? Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah modulus alias sisa hasil bagi. Caranya seperti ini. Hasil ya, hasil itu, hasil yang di sini ini akan saya bagi dengan modulus ya. Hasil modulus 2 sama dengan 0. Kalau misalnya saya bagi dengan modulus 2, sisa hasil baginya adalah 0, maka di sini adalah bilangan genap. Tetapi kalau ada sisanya, maka di sini adalah bilangan ganjil. Sekarang pertanyaannya adalah 35 itu bilangan genap atau ganjil? Kita cek. Dari perkalian tadi, saya cek di sini. 35 ternyata bilangan ganjil. Berarti kita bagi 2 masih ada sisanya. Nah, itu ya. Itu bisa menentukan kondisi. Ini gambaran ya. Nah, kondisi ini bisa lebih dari satu ya. Lebih dari satu pilihan. Bisa dua, bisa tiga. Nanti tergantung nanti kita menentukan apa yang mau kita. Oke, gambarannya. Nah, kemudian ada lagi ya. Selain kita menggunakan, ini saya matikan dulu. Oke, selain kita menggunakan fungsi logika if, ada juga di PHP itu menggunakan perulangan. Ya, perulangan. Diulang. Contoh normalnya, kalau kita mencetak angka 1 sampai 5, itu yang pasti kita dalam echo. Sebanyak apa? Sebanyak 5 kali. Angka 1, kemudian saya echo, angka 2. Karena gitu, step by step. Kemudian saya echo, ya, misalnya angka 3. Nah, ini yang tidak efisien. Kenapa? Ini nanti bisa kita perpendek perintahnya. Ini kita mencetak 1, 2, 3 aja echo-nya sampai sekian kali. Berarti kalau 100 kali 100 echo, Pak. Iya. 100 echo. Makanya dipermudah dengan istilah kita menggunakan perulangan. Ya, perintah perulangan yang pertama kita bisa menggunakan for. Ini ada for. Nah, saya jelaskan ya. Ada for. For yang pertama adalah variabel i sama dengan 0. Maka i itu diawali dari 0. Berarti nanti yang dicetak pertama kali adalah angka 0. Kalau yang mau saya cetak pertama kali adalah angka 1, maka i sama dengan 1. Nah, saya ingin mencetak angka 1 sampai 5. Berarti di sini I lebih kecil dari, ya, I lebih kecil sama dengan 5. Nah, kok lari ke sini? I lebih kecil sama dengan 5. Berarti 5 ikut. Apakah I lebih kecil sama dengan 5? Iya. Kalau iya maka I plus plus. I plus plus itu sama dengan
Ya, artinya adalah I sama dengan I plus 1. Itu namanya I plus plus. Ya, kalau I yang min berarti bagaimana? I sama dengan I min 1. Stepnya satu per satu. Sehingga nanti di sini bisa cetak kayak gini. Saya ehu. Apa yang saya ehu? I. Cukup I. Iya. Yang saya cetak itu adalah I. I-nya pakai, bentar dulu ya. Yang saya cetak adalah I. Ini saya mencetak angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan. For I sama dengan 1, sama dari 1. Jika I lebih kecil sama dengan 5, kalau ini kurang dari 5, terus mencetak terus. Sampai kapan? Sampai I sama dengan 5. Baru berhenti perulangannya. Jadi nanti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 berhenti. Akan berbeda kalau di sini I lebih kecil sama dengan 6. Maka saya cetak berapa? 1 sampai 6. Udah sampai 6 dia berhenti. Nah, gitu kan. Udah nyampe 6 dia berhenti. Karena saya mencetak 1 sampai 6. Menggunakan perintah namanya perulangan. For ini yang kita gunakan. Oke ya. Mantap. Nah, contoh lagi. Saya mencetak angka 1 sampai, contoh ya, saya punya variabel. Variabel di sini isinya adalah nilai. Nilai ini adalah 50. Berarti konstanta nilai isinya 50. Saya cetak ya, saya cetak. Saya ingin mencetak angka 1 sampai 50. Berarti di sini I lebih kecil sama dengan apa? Sama dengan nilai. Karena kita sudah buatkan konstanta. Nah, ya, I sama dengan lebih kecil sama dengan nilai. Saya cetak I. Berarti saya mencetak 1 sampai 50 dasarnya gitu. 50. Pertanyaan saya adalah bagaimana dari 1 sampai 50 ini yang saya cetak hanya bilangan yang ganjil. Ya, hanya bilangan yang ganjil. Maka teman-teman bisa menerapkan fungsi logika tadi menggunakan modulus. Bagaimana? Jika, ya kita tambahkan di sini. Jika apa? Jika I saya modulus 2 hasilnya sama dengan 0, itu genap. Kalau ganjil bagaimana? Lebih besar dari 0. Ya, di sini lebih besar dari 0. Maka di sini saya cetak. Apa yang dicetak? Yang dicetak adalah I. Maka dari 1 sampai 50 ini yang saya cetak hanya bilangan ganjil. Ya, kita coba ya. Ini bisa saya tambahkan spasi biar ada jaraknya. Misalnya saya tambahkan space. Nah, ini biar ada jaraknya. Kita coba. Mau nggak dia? Nah, kita sebentar. Kita cek. Ya, 1, 3, 5, 7. Nah, maka yang dicetak adalah bilangan ganjil semua. Karena lebih besar 0. Kalau saya balik ini sama dengan 0, maka yang dicetak adalah bilangan. Iya, betul. Yang saya cetak adalah bilangan. Nah, sih ya, ini kita sudah gabung antara perulangan dengan menggunakan fungsi logika if. Ini kita gabung namanya. Nah, itu gambarannya ya. Ini sebenarnya beberapa perintah dasar ya. Kalau misalnya nanti kita belajar PHP, yang pasti harus paham tentang variabel, kemudian aritmatika ini, gambaran sedikit ya, fungsi logika, kemudian perulangan. Nanti bisa kita gabung juga, nanti lebih efisien di sini. Oke, ya. Nah, itu gambaran. Nah, ada lagi sedikit saya tambahkan terkait dengan perulangan yang kita menggunakan array. Ya. Contoh nih, saya punya array seperti ini. Array itu adalah, kalau tadi konstanta dan variabel itu ya, satu variabel satu nilai. Array bagaimana? Satu variabel bisa lebih dari satu nilai. Itu array. Contoh misalnya, saya punya nilai. Ya, saya punya angka. Di sini ada variabel angka. Saya variabelnya nggak boleh sama. Kalau di atas sudah ada, maka nggak boleh dipakai lagi. Atau ini saya hapus lah ya. Saya pakai di sini. Saya punya angka. Angka ini isinya adalah indeks yang pertama, misalnya nilainya ada 4. Ini kalau misalnya
bentuknya angka nggak usah dipetik lah. Saya punya 4, koma. Misalnya saya punya 7, koma, saya punya 9, koma, saya punya 3. Nah, ini ada berapa isinya? Dalam satu variabel memiliki 4 nilai. 1, 2, 3, 4. Ini dinamakan sebuah array. Lebih simpel lagi. Kalau di sini tadi konstanta adalah satu variabel satu nilai. Cuma perbedaannya nanti di sini ketika teman-teman mau mencetak yang namanya array ini harus menggunakan perulangan yang kita baca indeksnya. 4 ini indeks ke 0, 7 indeks ke 1, 9 indeks ke 2, 3 itu indeks ke 3. Berarti 0, 1, 2, 3 itu indeks, yaitu indeksnya. Ini bisa ya kita nyetaknya menggunakan perulangan ini juga bisa. Ya, berarti bagaimana akan perulangan? Boleh menggunakan for misalnya ya. Kalau nanti kita menggunakan for, nih, for-nya kok mati ini sebentar. For, oke. Ya. Nah, ini variabelnya dirubah ya, jangan i lagi. Misalnya di sini adalah j. J saya mulai dari 0. Kenapa kok 0? Karena di sini dimulai dari 0 indeks. Jika j ya, sorry. Jika j yang di sini itu lebih kecil dari ya, lebih kecil dari apa? Dari angka titik panjangnya harusnya gitu ya, atau count lah, kita hitung countnya aja, count dari angka. Count dari angka, maka J plus plus yang kita cetak di sini adalah, saya cetaknya apa, yang saya cetak adalah angka ya, angka yang keberapa, yang saya cetak adalah angka yang ke J. J-nya berapa? J-nya itu tadi 0 sampai berapa tadi. Nah, yang saya cetak adalah angka. Di sini sekarang saya tambahkan ego. Angka indeks yang ke J. Ya, karena J-nya 0, 1, 2, 3. Nah, ini angkanya adalah itu. Sekarang kita coba ya. Kita cetak. Ada yang error. Nah, tutupnya kurang. Mana ini? Eh, line 29 mana 9? Oh, ini line 29. Ada huruf J di sini. Oke. Perintah errornya di PHP gitu, ditunjukkan error pada baris berapa. Nah, informasinya cuma gitu aja. Ah, ini di 4793 ya. Nah, ini saya turunkan saja sudah biar tahu. Di sini misalnya tadi udah sini, ini saya matikan dulu lah biar nggak tempok. Saya komen dulu, baru saya jalankan. 4793. Ya, saya mencetak langsung dengan satu variabel yang isinya bisa lebih dari satu. Nah, itu gunakan re namanya. Ya, selain menggunakan perulangan ini, bisa juga teman-teman menggunakan perintah namanya for each. Ya, for each ini coba perintah untuk mencetak perulangan juga. Nah, seperti ini. Ini sama. Ini saya matikan dulu. Nah, cuma bedanya bagaimana? Ini kita rubah. Variabelnya apa namanya? Variabelnya namanya adalah as value. Jadi saya ambil ya. Jadi as file. Kemudian akan saya cetak. Apa yang saya cetak? Yang saya cetak adalah filenya. Nah, ini lebih simpel. Ya, forage angka as file. S-nya itu nickname-nya diganti dengan file. Filenya kita cetak. Filenya kita cetak. Nanti hasilnya sama. Kalau misalnya kita tambahi, ya, variabelnya di sini, kemudian yang belakang ini saya ganti misalnya 10. Nah, nanti otomatis di sini akan nambahkan yaitu 10. 4793. Nah, ini lebih enak lagi kita menggunakan sebuah array. Ya, lebih oke lagi kita menggunakan B. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ya. Ada juga kalau misalnya ya kita menggunakan ini tadi array sudah, kemudian variabel-variabelnya sudah, PHP ini kita terapkan misalnya kalau kita bikin sebuah function ya. Tadi kita ada penjumlahan satu. Saya tambahkan ya.
function ini nanti juga akan sering digunakan dalam OOP. Ada namanya function. Contoh ya function ini. Function itu buat apa, Pak? Function itu nanti misalnya adalah sebuah perintah di mana bisa kita pakai berulang-ulang. Cukup satu perintah, tapi kita bisa pakai berulang-ulang dengan merubah variabel. Contoh nih ya. Saya punya function di mana function ini namanya misalnya ya, misalnya function tambah. Yang gampang ya. Saya punya function tambah, nanti gitu. Ya, saya punya function tambah. Di mana function tambah ini nanti akan memiliki sebuah variabel. Ya, variabelnya apa terserah. Misalnya variabelnya dimulai dari yang pertama, saya punya nilai 1, koma, saya punya nilai 2. Sehingga nanti di sini ya, ketika saya membuat sebuah ya, saya membuat sebuah perhitungan, anggap saja namanya adalah hasil. Hasil ini adalah nilai 1 saya kalikan. Ini tambah, sorry, tambah ya. Saya jumlah dengan nil 2. Ya. Kemudian di sini saya kembalikan. Apa? Return dari hasil. Sekarang saya manggilnya bagaimana? Nah, kita belum tahu ya nilainya berapa dan berapa. Kita manggilnya cukup seperti ini. Di bawah ini ya. Saya panggil apa? Tambah. Tambah nilainya pertama berapa? Misalnya 5,7. Ya. Tambah 5,7. Pasti nanti kan harusnya kan 5 ditambah 7 gitu ya. Harusnya. Jadi nanti kita panggil, oh nggak ada nilainya. Nah, kita cek dulu. 5,7. Kemudian, oh sorry, ini belum ada. Saya harus cetak dulu ini. Echo dari hasil. Ini belum kita cetak ya. Coba kita echo dari hasil. Nah, 5 tambah 7, 12. Saya manggil lagi dengan yang berbeda nilainya. Manggil lagi. Ya, anggap saja 15 ditambah 7. Ya, kemudian 21 ditambah 5 misal. Sorry. Ditambah 5. Di sini lagi misalnya 10 ditambah 3. Jadi normalnya bagaimana? Di sini dengan satu perintah tadi kita bisa pakai berulang-ulang. Gitu ya. Kita bisa pakai berulang-ulang. Itu lebih oke. Kita jalankan. Oh kan? Oh, cuma bedanya dia gabung semua karena berbeda ya. Nah, ini bisa kita tambahkan kalau misalnya nanti kita ganti baris ya. Berarti di sini saya gabung dengan yang namanya BR supaya dia ganti ganti baris. BR. Oke, kita coba. 12, 22, 36, 36. Nah, itu kan enak kan? Lebih spesifik lagi kan dengan satu function kita bisa panggil berulang. Nah, itu lebih oke lagi. Ya, gampangnya gitu. Oke. Nah, mungkin dari beberapa materi yang saya sampaikan terkait dengan pengenalan dasar PHP ya, mulai dari kita buat variabel, konstanta, kemudian operasi aritmatika ya, lebih besar, lebih kecil, plus, tambah, dan sebagainya. Kita membuat penjumlahan, kondisi menggunakan if, kita coba menggunakan perulangan juga, ya, termasuk kita coba menggunakan array dan mencetaknya. Yang terakhir kita pengenalan tentang function. Mungkin dari sini ya, teman-teman ada pertanyaan dulu? Monggo, silakan. Mas Novel mungkin mau tanya. Mungkin izin bertanya untuk diperjelas lagi bagian di for each, Pak. Agak kelewat tadi. Di forest tadi ya? Oke, di forest Iya. tadi. Oke. Forest ini sebenarnya memudahkan ketika nanti pengen mencetak sebuah array. Nah, itu paling gampang. Mencetak sebuah array. Pada dasarnya perulangan ini selain kita menggunakan for itu bisa sebenarnya. Cuma kalau kita gunakan for biasanya agak panjang. Ya, agak panjang. Kalau dalam bentuk array itu lebih simpel lagi kita mencetaknya menggunakan for each. Ini lebih simpel. Kita tinggal manggil saja apa? For each. Kalau yang saya menggunakan stepnya ya, sudah menggunakan pluginnya punya PHP ya. Ketik saja for each seperti ini kita tap sudah jadi sebenarnya ya. For each kita tap sudah jadi perintahnya. Tinggal variabel. Variabelnya apa?
variabel itu adalah nama array-nya. Ya. Kemudian ASCII. Nah, K ini apa? K itu nanti nilainya. Karena ada juga yang value. Value itu nanti setiap nilai memiliki ya. Contoh gini ya. Tak perjelas lagi. Misal saya punya array. Array ini misalnya adalah namanya untuk siswa. Siswa. Oke. Array ini nanti akan seperti ini bentuknya. Misalnya saya punya array, saya bagi seperti ini. Isinya yang pertama adalah nama siswa. Misalnya ada namanya Budi. Budi ini memiliki usia misalnya ya 15, koma ya. Saya punya lagi misalnya Joko. Joko ini memiliki nilai misalnya memiliki usia 14. Saya punya lagi ya. Misalnya di sini adalah Dani ya. Dani ini memiliki usia misalnya 12. Nah, ini dalam satu array, satu variabel, satu konstanta memiliki tiga nilai ya, tiga value atau isinya. Di mana setiap value ini juga membawa sebuah variabel baru terkait dengan usia. Nah, ini kita bisa. Nah, kalau kita nanti misalnya menggunakan for each bagaimana? Ya, bisa nantikan dulu, saya komen dulu. Kalau misalnya kita menggunakan for each, dengan contoh seperti ini ya, for each. Variabelnya apa? Nah, sekarang kita cek. Variabelnya kebetulan di sini namanya adalah siswa. Ya, maka di sini saya ganti yaitu siswa. Siswa dengan diganti nickname-nya adalah K. K ini nanti akan baca dari indeks yang ke 012. Nolnya apa? Budi. Dua apa? Joko. Tiga apa? 012. Nolnya Budi. Satu Joko. Dua Dani. Kemudian Budi, Joko, Dani ini indeksnya akan memiliki value lagi. Maka ditambahkan. Memiliki value lagi. Apa? 15, 14, 12. Kalau nanti di sini yang dicetak itu adalah K saja, maka ya normalnya yang dicetak hanya nama dari siswa tadi. Sebentar. Line 42 ada yang error. Line 42 itu mana? Oh yang ini ya. Siswa K. Siswa K. Forest 42 tutup sudah. Yang Oke. di siswa itu kayaknya Pak kurang titik 2 koma. Oh iya ya, sorry. Ini kurang titik. Ya betul. Terima kasih ya kurang tutupnya. Kita coba ya. Nah, Budi, Joko, dan Dani. Gitu kan ya. Budi, Joko, Dani. Pak, ini saya ada tambahkan spasi A. Bebas lah itu ya. Kan ini gabung tadi kan. Tambahkan space juga nggak masalah. Nah, saya gini, Budi, Joko, dan Dani. Nah, nanti gitu. Kalau yang saya cetak misalnya adalah value-nya saja, ini saya gabung ya. Saya gabung dengan value, nanti gitu. Ya, value, nanti kan beda. Value ini akan membawa dari yang tampil. Budi 15, Joko 14, Dani 12. Berarti normalnya saya pun di sini kan bisa menambahkan. Nah, ya, titik dua. Berarti, Pak, dalam sebuah array ini pun nanti boleh dong saya misalnya membuat sebuah nilai lagi atau membuat variabel lagi, boleh, enggak masalah. Ya, karena dalam array bisa punya array lagi. Dalam array bisa punya array lagi, enggak masalah. Maksudnya punya array lagi itu bagaimana, Pak? Contoh ya. Oh, punya array lagi itu gitu. Budi, Budi ternyata ini punya array. Array-nya apa? Ditambahkan di sini. Array-nya Budi ya. Contoh misalnya ada usia. Usianya di sini adalah 15, koma. Contoh lagi, dia punya jenis kelamin ya atau misalnya punya hobi dah. Hobinya Budi apa? Nah, itu kan ya. Misalnya hobinya Budi adalah makan. Jadi siswa sendiri kan sudah punya array Budi, Joko, dan Dani. Tetapi sebenarnya Budi punya array lagi untuk deteksi usia dan hobi. Nah, itu boleh. Berarti array dalam array. Nanti pengembangannya di sini. Kita kembangkan lagi untuk deteksi array. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Noval ya. Lebih gampang kita menggunakan forage sih sebenarnya kalau untuk mendeteksi array. Bukan tidak mungkin pakai perulangan for itu boleh, boleh. Cuma biasanya nanti penanganannya akan agak ribet. Ya, lebih baik kalau saya pribadi misalnya adalah data sebuah data JSON yang saya ambil di database, saya deteksinya pakai forage itu lebih gampang.
Kira-kira seperti itu, Mas Noval. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, Pak. Cukup jelas, sudah jelas, sudah jelas. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama, Mas. Tuh ya, nanti pengembangannya seperti itu. Besok pertemuan terakhir kita coba apa namanya? Kita bikin koneksi ke database lah, atau nanti kita coba tampilkan menggunakan apa gitu biar oke. Mohon maaf sebelumnya Mas Nova sudah pernah belajar PHP. Sudah, Pak. Wah, itu mantap itu. Mantap itu. Udah pernah belajar framework juga? Sudah, Pak. Wah, framework apa ya sudah? Laravel sama React.js. Wih, wah mantap itu tinggal dikembangkan aja itu Mas. Sudah oke itu nanti. Bisa dirikan software house sendiri nanti. Amin, Pak. Sebenarnya Untuk besok, Hah? gimana, Pak? Ya, untuk base apa tadi? Untuk besok nanti kan mau coba menyambungkan ini ya database. Untuk databasenya pakai yang kemarin atau kita nanti bikin baru lagi, Pak? Pakai yang kemarin aja udah oke lah. Oke, oke, Mm-mm. siap. Karena waktunya juga singkat juga. Iya, Pak. Gimana Jadi tadi, bisa Pak? ngembang. Sebenarnya kalau di Malang saya juga sudah punya software house sendiri. Oh, gitu. Iya. Hmm, ini berarti sampingan gitu mungkin ya, Pak? Kalau mohon maaf kalau saya pribadi sebenarnya itu sih eh bentar-bentar. Tak anu dulu. Bentar, Mas. Hmm, hmm, hmm.